Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu pada mata kuliah desain grafis, ingin menjabarkan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Dengan saya sendiri yang beranggotakan Winda Kurniasi dengan NIM 43010200047, dan yang kedua Anita Sinta Firnanda dengan NIM 43010200051, dan yang ketiga Tubagus Muhammad Rasif Siraj dengan NIM 43010200060, dan yang terakhir ada Cabib Muhammad Nurul Ihsan dengan NIM 4301020000153. Nah, dengan saya sendiri di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perancangan desain grafis secara umum. Nah, proses perancangan itu ada berupa konsep, media, ide atau gagasan, persiapan dan juga perancangan, dan juga final work atau produksi. Nah, di sini ada konsep. Konsep adalah hasil kerja berupa pemikiran yang menentukan tujuan, kelayakan, dan juga saran yang dituju. Nah, konsep ini bisa didapatkan dari pihak desain grafis antara ekonomi, politik, hukum, budaya. Contohnya seperti partai politik X ingin menampilkan logonya sesuai dengan karakter partai dan juga anggota-anggotanya. Dan yang kedua itu ada media. Nah, media ini untuk mencapai kriteria atau kesasaran yang akan kita tuju. Contohnya diperlukan sebuah studi atau suatu kelayakan media yang cocok dan juga efektif untuk mencapai tujuannya. Seperti setelah partai X dapat menentukan sasaran pasar. Nah, yang ketiga itu ada ide atau gagasan. Ide atau gagasan itu berupa mencari ide kreatif, maka diperlukan sebuah studi banding. Contohnya seperti literatur, wawancara, wawasan, diskusi, atau desain efektif yang diterima sasaran untuk membangkitkan sebuah pesan. Nah, yang kedua ini, 4, persiapan data atau sebuah perancangan. Apa sih persiapan data atau sebuah perancangan itu? Adalah berupa data atau kesiapan kita dalam melakukan sebuah data berupa teks atau gambar yang harus terlebih dahulu dipilih atau dipilah sebelum diseleksi. Dan yang kedua itu data dapat berupa data informasi atau data ekstensi. Nah, yang kelima itu ada revisi. Apa sih yang dimaksud dengan revisi? Revisi itu dilakukan apabila tidak adanya kesesuaian dari apa yang telah kita kerjakan atau ada perubahan lainnya. Dan melalui revisi ini, sikap dan mentalis seorang desainer itu biasanya sangat menentukan sebuah keberhasilan yang telah kita lakukan. Dan yang keenam itu ada final award atau FA. Nah, final award atau FA ini materi final desain yang sudah di-approve, disetujui oleh klien-klien. Dan untuk dilanjutkan ke bagian produk cetak, contohnya seperti resolusi, DPD, mode warna, image, link, format file, PDF, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada sebuah produksi. Produksi itu bisa disebut setelah desain selesai. Nah, sebaiknya lebih dahulu di printing atau preview hasil cetak mesin sebelum diperbanyak. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anita Sinta Firnanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan desain grafis pada media. Desain grafis adalah keahlian menyusun dan merancang unsur visual menjadi informasi yang dimengerti oleh publik atau masyarakat. Kompetisi desain grafis meliputi 1. Sikap kerja, 2. Pengetahuan keterampilan dan kepekaan, 3. Kreativitas. Secara umum, pengertian dari desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Desain grafis merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Salah satunya printing, web design, film, TV komersial, animasi, dan multimedia interaktif. Kata desain grafis kali pertama digunakan pada tahun 1922. Desain grafis harus memperhatikan komunikatif, kreatif, sederhana, kesatuan, penggambaran objek dalam bentuk, image yang presentatif, warna yang sesuai, tipografi, tata letak, unsur visual bergerak, dan navigasi. Komunikatif. Ada 5 cara untuk membuat karya visual menjadi komunikatif bagi audiensi. 1. Visualisasi pendukung agar mudah diterima oleh sasaran. 2.
2. Pelajari pesan yang akan disampaikan secara dalam. 3. Pelajari kebiasaan hal yang diminati atau disukai oleh sasaran yang berkaitan dengan hal visual. 4. Olah pesan verbal menjadi pesan visual dengan memperhatikan tanda-tanda pesan visual yang dipahami publik, mudah, gampang, dan nyaman dilihat atau dibaca. 5. Buatlah sederhana dan menarik. Kreatif. Visualisasi diharapkan disajikan secara unik dan tidak klise agar menarik perhatian. Rancangan elemen desain grafis dibuat secara asli. Penjelasan pesan disusun secara sistematik untuk kemudahan tata alir dan alur, tanpa meninggalkan kaidah komunikasi dan keindahan. Sederhana. Visualisasi tidak rumit supaya penjelasan isi pesan mudah diterima dan diingat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain grafis komunikasi. Desain. Kata desain memiliki arti merancang atau merencanakan. Kata desain grafis sendiri mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah grafien, atau kata Latin adalah garis atau makna, yang kemudian menjadi graphic arts atau komunikasi grafis. Yang kedua, grafis vaken, kata Belanda sama dengan pekerjaan cetak, yang di Indonesia menjadi grafika diartikan sebagai percetakan. Pengertian desain grafis adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan grafik atau cetakan dan atau pada bidang dua dimensi dan statis, tidak bergerak dan bukan template-based image. Menurut Muhammad Suyanto, desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dan keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi ini dapat meliput periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk industri, produk dan perusahaan, lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Pengetahuan dasar sebagai desain grafis. Yang pertama, pengetahuan keterampilan dan kepekaan olah unsur rupa desain. Yang kedua, pengetahuan warna. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam olah huruf atau tipografi. 4. Memiliki keterampilan menggambarkan dan kepekaan pada unsur gambar. Nah, oke. Jadi di sini saya Habib Muhammad Nurul Ihsan, nomor induk mahasiswa 43010200153. Nah, di sini saya akan sedikit sharing mengenai poin-poin yang ada dalam desain grafis komunikasi. Yang pertama yaitu ada space, lalu ada gradient atau gradasi, terus ada warna, lalu ada tekstur. Nah, yang dari keempat tersebut akan kita breakdown dari satu persatu. Yang pertama yaitu ada space. Nah, space sendiri dalam desain grafis komunikasi yaitu jarak di sekitar area antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Seperti contohnya ketika kita memasukkan gambar dalam sebuah desain grafis atau sebuah lembar kerja kita. Nah, di situ mengacu pada teks, lalu ada shape, lalu ada beberapa elemen yang lainnya. Nah, di situ terlihat sekali space atau ruang kosong untuk lebih berfokus pada satu titik. Nah, gunanya space ini yaitu untuk menghubungkan atau memisahkan elemen satu dengan layout desain kita. White space yaitu sebuah space antara setiap elemen grafis dari komposisi yang dibuat. Nah, white space ini tidak harus memakai warna putih. Kita bisa memakai warna apa saja yang sesuai dengan desain kita gitu. Lalu fungsinya white space ini untuk memberikan jarak antara satu elemen
dengan elemen yang lainnya. White space juga digunakan membantu audien atau si pembaca untuk memindai desain dengan mudah untuk mengidentifikasi titik fokus atau pesan yang akan kita sampaikan. Nah, yang kedua itu ya ada gradient atau gradasi. Gradasi sendiri adalah penyaluran dua warna atau lebih. Atau gradasi adalah perubahan warna yang terjadi ketika dua warna atau lebih itu digabungkan. Gunanya untuk sebagai transisi atau perpindahan dari warna yang satu ke warna berikutnya, itu membuat warna yang sangat lembut atau halus, yang dalam konteks Inggrisnya adalah smooth. Nah, warna sendiri adalah sensasi yang dimasukkan oleh otak sebagai aliran daripada sentuhan gelombang cahaya pada retina mata. Kira-kira ada 10 juta warna yang bisa dilihat oleh mata manusia. Warna dalam desain grafis mengacu pada lingkaran warna pigmen atau subtraktif yang memberi warna dasar atau primer menjadi merah, kuning, biru. Nah, warna sendiri dalam desain grafis berfungsi sebagai pengarah bagi audien atau pembaca untuk menemukan informasi atau pesan yang kita buat yang bersifat penting dan untuk diprioritaskan mengarahkan ke yang kita sampaikan gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada tekstur. Tekstur adalah tampilan dari sebuah desain yang divisualisasi, yang permukaannya memiliki bentuk, corak, atau pola yang bisa dan dimengerti oleh mata bahwa permukaan gambar itu bersifat halus, kasar, atau lembut. Nah, fungsi dari tekstur ini yaitu untuk lebih menguatkan karakteristik bidang, untuk menempatkan tekstur tertentu agar lebih menguatkan pesan atau informasi yang akan kita sampaikan. Nah, mungkin itu sekian dari saya.